Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fadila Nurrahma dengan NIM 202111106. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi Islam pasca Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada tokoh Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin At-Tusi Al-Ghazali. Beliau lahir di Ghazaleh, Iran pada tahun 450 Hijriah. Al-Ghazali diberi gelar Hujatul Islam yang berarti sang hujah atau pembela Islam. Menurut Al-Ghazali, konsep kesejahteraan masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yakni ada agama, hidup, keturunan, harta, dan juga akal. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada beberapa konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Al-Ghazali antara lain 1. Pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Al-Ghazali menyebutkan bahwa timbulnya pasar didasarkan pada kuatnya permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Yang kedua, ada aktivitas produksi. Yang ketiga, produksi barang. Barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Yang keempat, ada barter dan evolusi uang. Uang digunakan untuk mengatasi permasalahan dari suatu pertukaran barter. Yang kelima, peranan negara dan keuangan publik. Menurut Al-Ghazali, negara tidak hanya menciptakan aktivitas ekonomi yang baik, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan sosial. Yang selanjutnya ada kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan serta stabilitas yang baik. Selanjutnya ada keuangan publik. Pendapatan negara seharusnya dikumpulkan dari seluruh penduduk, baik muslim maupun non-muslim berdasarkan hukum Islam. Yang selanjutnya ada utang publik. Dan yang terakhir, pengeluaran publik harus sesuai dengan penegakan keadilan sosial dan ekonomi. Yang kedua yaitu adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bernama Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, lahir di kota Haron pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi atau 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah. Ibnu Taimiyah telah membahas pentingnya suatu persaingan dalam pasar bebas atau free market, peranan dan lingkup dari peranan negara. Yang pertama ada mekanisme pasar, di mana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Yang kedua ada mekanisme harga. Ada dua tema yang sering kali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah ini, yakni tentang masalah harga, yakni iwat al-misal dan saman al-misal. Yang ketiga ada hak milik. Menurut Ibnu Taimiyah, penggunaan hak milik dimungkinkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Adapun jenisnya yaitu hak milik individu, hak milik sosial atau kolektif, hak milik negara. Kemudian yang selanjutnya adalah Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mempunyai nama yakni Sam al-Din Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar Sa'ad yang terkenal dengan nama Ibnu Qayyim. Ia lahir pada tanggal 7 Safar 691 Hijriah. Beberapa pemikiran tentang falsafah ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim yakni 1. Konsep manusia Islam. Ibnu Qayyim mengharapkan manusia Islam ini adalah manusia yang bekerja untuk duniawi, namun tidak meninggalkan akhiratnya. Jadi solusi cerdasnya, berekonomilah secara Islami. Kemudian yang selanjutnya, konsep keadilan karena syariah itu mendukung keadilan, keberkatan, dan kebijaksanaan. Yang selanjutnya, nilai-nilai etika dalam kegiatan ekonomi di antara lain ialah ketaatan kepada Allah, agama, baik, jujur, dan benar. Yang selanjutnya, aktivitas ekonomi. Ibnu Qayyim menyarankan supaya manusia tidak melakukan aktivitas di luar syariah yang mengandung unsur gharar, riba, maupun judi. Yang selanjutnya ada kerjasama ekonomi dan kesejahteraan buruh, dan yang terakhir kepemilikan harta kekayaan oleh individu dan campur tangan pemerintah dalam ekonomi. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap yakni Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dalam lintas sejarah perekonomian dunia dapat disejajarkan dengan pemikiran para tokoh ekonomi modern. Dalam bukunya Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun memiliki pemikiran mengenai konsep nilai, konsep harga, dan konsep uang. Tokoh yang keempat ada Abu al-Ubaid. Abu Ubaid ini memiliki nama asli Al-Qasim bin Salam bin Abdullah al-Baghdadi. Dia lahir pada tahun 1507 Hijriah. Abu Ubaid menekankan prinsip keadilan sebagai prinsip utama perekonomian karena akan membawa kesejahteraan ekonomi dan sosial.
Kitab Al-Amal merupakan sebuah mahakarya tentang ekonomi yang dibuat oleh Abu Ubaid yang menekankan isu mengenai perpajakan, hukum, serta hukum administrasi dan hukum internasional. Dan tokoh terakhir adalah Al-Makrizi. Al-Makrizi ini nama lengkapnya adalah Taqiyuddin Al-Abbas Ahmad bin Ali Abdul Qadir Al-Husaini. Ia lahir di desa Barjuan, Kairo pada tahun 766 Hijriah. Pemikiran ekonomi Al-Makrizi cenderung positif, suatu hal yang unik dan menarik pada fase kedua yang didasari dengan pemikiran yang normatif. Al-Makrizi merupakan pemikir ekonomis Islam yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai ekonomi Islam pasca Khulafaur Rasyidin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum